Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dimana sekarang kita bakal masuk ke sesi kok bisa. Nah, dimana sesi kok bisa ini yang pertama adalah tentang kok bisa ya kalau kita pindah ruas suatu bilangan atau suatu variabel itu dia bakal jadi berubah tanda. Misalkan nih contohnya aku punya persamaannya adalah X ditambah 3 yang sama dengan 6, dimana kalau tiganya ini yang awalnya dia itu berada di ruas kiri, kemudian kita bakal pindah ke ruas kanan yang awalnya dia itu bernilai positif, kalau kita pindah ke ruas kanan jadinya negatif 3 nih. Nah, sebenarnya asalnya dari mana sih? Nah, sebenarnya guys, asalnya dari sini. Misalkan nih, kita punya, kalau tadi kan X plus 3-nya sama dengan 6, jadi kita punya persamaannya adalah X yang sama dengan 6 dikurang 3, dimana 3-nya kita pindah ke ruas kanan, jadinya positif 3. Kemudian, misalkan nih kita pakai persamaan yang sama, X ditambah 3 sama dengan 6. Di sini tujuannya adalah kita akan mencari nilai dari X-nya itu sebenarnya nilainya sama dengan berapa sih kalau misalkan kita punya suatu persamaannya seperti ini. Nah, berarti karena X-nya itu berada di ruas kiri, nah di mana di ruas kiri itu ada X dan juga ada 3. Nah, di mana tiganya ini bernilai positif, berarti kalau misalkan kita mau cuman X-nya ini aja yang di sebelah kiri, yang di ruas kiri, berarti otomatis harus kita hilangin tiganya. Nah, cara hilanginnya adalah kita bisa dengan mengurangi atau menjumlahkan dengan bilangan yang sama. Karena di sini kita punya ada positif 3, berarti di sini aku buat suatu garis. Nah, berarti karena ini 3, berarti kemungkinannya adalah 3 ini biar hilang, harus kita kurangi atau kita jumlahin sama 3. Yang dimana kalau 3 ditambah 3 jadinya 6, malah nggak hilang, 3-nya malah bertambah jadi 6. Tapi kalau misalkan 3-nya kita kurangi sama 3, jadinya adalah 0. Ya dimana 3 ini bakal hilang karena dia menjadi 0, tidak ada nilainya. Berarti karena 3 ini harus hilang, kita harus kurangi sama 3 di ruas kirinya. Ingat, kalau misalkan kita punya suatu persamaan, kalau di ruas kirinya itu ada yang ditambah, di ruas kanannya juga harus ditambah dengan bilangan yang sama. Begitupun sebaliknya. Karena di ruas kiri ini kita mau cari nilai dari X-nya aja, yang dimana kita harus menghilangkan 3-nya dengan cara kita kurangi dengan 3. Berarti di sini kalau aku tulis X ditambah 3, kita kurangi. Nah, kita kurangi dengan 3. Nah, yang nilainya sama dengan 6. Ingat, kalau di ruas kirinya kita kurangi dengan 3, di ruas kanannya juga harus dikurangi dengan 3, guys. Jadi di sini kalau 3 dikurang 3, jadinya habis tuh. Jadi di sini bersisa adalah X yang sama dengan 6 dikurangi dengan 3. Begitulah asal usulnya, yaitu kenapa 3 ini kalau pindah ruas atau kalau suatu bilangan pindah ruas itu tandanya berubah. Gitu guys. Jadi di sini kita ketemu X-nya sama dengan 2. Atau kalau aku mau pakai contoh lain, misalkan di sini aku pakai contohnya adalah X dikurang 5 sama dengan 7. Nah, kalau pakai cara familiarnya kan negatif 5-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadinya adalah positif. Jadi kita ketemu X-nya ini bakal sama dengan 7 ditambah 5. Nah, kalau cara konsepnya, yang dimana kalau kita ketemu nih, X dikurang 5 sama dengan 7, kita ingin mencari nilai dari X-nya, karena di sini di ruas kiri itu tempatnya ada X, kemudian ada 5 juga, ada negatif 5, berarti kita harus ilangin negatif 5-nya. Caranya adalah kita bisa dengan menjumlahkan atau menguranginya dengan bilangan 5. Tapi di sini kita cek, kalau negatif 5 dikurangi sama 5, jadinya sama dengan negatif 10. Malah nambah nih. Nggak hilang dia 5-nya, malah nambah jadi negatif 10. Kalau negatif 5 ditambah 5, jadinya 0. Habis. Berarti di sini kedua ruasnya bisa kita tambah sama 5. Jadi kalau kita tulis nilainya sama dengan X dikurang 5 ditambah sama 5. Ingat, kalau ruas kiri ditambah 5, berarti ruas kanan juga harus ditambah sama 5. Jadi kita punya
Negatif 5 kalau ditambah 5 habis. Berarti sisanya adalah X yang sama dengan 7 ditambah 5. Begitu guys, sama kan? Itulah asal muasalnya. Segitu guys video dari aku. Sampai ketemu di sesi video kok bisa selanjutnya. Sampai ketemu, dah.